matematika ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta pimpin doa sama Yulianti ya. Silakan Yulianti. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yulianti yang sudah memimpin doanya. Bagaimana, sudah siap belajar matematikanya? Siap. Ya, kalau sudah siap silakan kalian keluarkan buku dan alat tulis lainnya. Ya, sekarang Ibu absen dulu ya. Nurlisa Hadir. Nurlita Hadir. Putri Nadia Hadir. Putri Radika Hadir. Rika Rahmawati Hadir. Serma Nur Cahya Hadir. Siska Yulianti Hadir. Siti Aryani Hadir. Siti Rahmawati Hadir. Siti Salama Hadir. Suci Mutmainah Hadir. Yulianti. Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya. Baik, sekarang kita mulai. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang deret geometri tak hingga. Mungkin kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca terlebih dahulu pada sumber yang lain atau buku yang kalian punya, bisa di internet, untuk mengenai materi deret geometri tak hingga ini ya. Sebelum ke materi ini, Ibu akan sampaikan dulu kompetensi dasar dari deret geometri tak hingga ini. Yang pertama, menganalisis barisan dan deret geometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri ya. Itu kompetensi dasarnya. Selanjutnya, adapun indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, mengidentifikasi deret geometri tak hingga. Yang kedua, menentukan nilai deret geometri tak hingga. Yang ketiga, menerapkan masalah deret geometri tak hingga untuk menyelesaikan masalah kontekstual ya. Itu indikator pencapaian kompetensinya. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning berbasis 4C, literasi matematika dan PPK, serta menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Ibu berharap peserta didik dapat yang pertama, mengidentifikasi deret geometri tak hingga dengan benar ya. Yang kedua, menentukan nilai deret geometri tak hingga dengan benar ya. Yang ketiga, menerapkan masalah deret geometri tak hingga untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini peta konsepnya seperti ini ya. Barisan dan deret, di sini barisan dan deret aritmetika sudah kita bahas sebelumnya. Barisan dan deret geometri juga sudah. Nah, sekarang kita barisan dan deret geometri tak hingga. Di sini ada divergen dan konvergen ya. Nah, sebelum ke materi inti ya, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang budaya permainan gangsing ya, sebagai PPK nasionalisme ya. Kalian silakan simak video berikut ini. Bagi masyarakat Riau, gasing adalah permainan tradisional yang
disebut bukan. Di Kalimantan Timur, sebutannya bergasing. Di Jawa Barat, mereka menyebutnya panggal. Di Maluku, masyarakat menyebutnya apion. Dan masih banyak lagi istilahnya. Terlepas dari berbagai sebutannya, permainan gasing dianggap mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Ya, udah ya? Ya, setelah kalian memperhatikan, menyimak video yang sudah Ibu putar barusan, sekarang apa saja makna yang tersirat dalam video tersebut? Coba siapa yang mau menyebutkan? Bu, Ya, siapa? makna yang tersiratnya kehidupan manusia yang harus berputar setiap harinya. Ya. Terus ada lagi? Aku, Bu. Ya, Putri? Makna yang tersiratnya mengingat permasalahan ujian. Ya. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Jadi manusia itu harus berusaha mengisi hidup dengan mengenal saja. Ya, betul ya. Jadi kita di sini kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan budaya permainan tradisional yang ada, salah satunya yaitu gangsing. Ya, kenapa Ibu mengambil permainan gangsing? Karena dalam permainan gangsing ini kita ada kaitannya mungkinnya dengan deret geometri Tahingga ini, ya. Nah, di sini adapun manfaat pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu ya dapat digunakan untuk menghitung banyak putaran gangsing sampai gangsing itu berhenti berputar. Ya, jadi menghitung banyak putarannya. Ya. Yang kedua, menghitung panjang lintasan total pantulan bola sampai bola itu berhenti memantul. Kalau kita kan bola menjatuhkan bola kan? Iya. Menjatuhkan bola, terjatuh, mental kan seperti itu ya. Nah, itu bisa dihitung dengan deret geometri Tahingga. Yang terakhir, menghitung panjang lintasan total ayunan berayun sampai ayunan itu berhenti. Kalau ayunan ya berayun terus sampai berhenti itu cara menghitungnya dengan deret geometri Tahingga ya. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan pendahuluan ya. Tahapan kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti ya. Kegiatan inti ini diantaranya pemberian stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian dan penarikan kesimpulan ya. Yang terakhir itu penutup ya. Selanjutnya adapun aspek yang akan Ibu nilai itu aspek penilaiannya, yang pertama itu sikap ya, yang kedua itu pengetahuan, dan yang ketiga itu keterampilan ya, itu. Sekarang persepsinya, adapun materi prasyarat pada deret geometri Tahingga ini ya, rumus menentukan jumlah suku ke M barisan geometri. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang barisan dan deret geometri ya. Nah, sekarang ada yang masih ingat rumus menentukan jumlah suku ke M barisan geometri? Coba Rika sebutkan rumus jumlah suku ke N barisan geometri. Lupa lagi, Bu. Lupa lagi, nanti baca-baca lagi ya. Coba siapa? Nurisa bisa menyebutkan? Bisa, Bu. Ya, coba Nurisa. Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat 6 dibagi 1 min R jika R lebih kecil dari 1. Ya, betul? Salah. Ada yang menyebutkan salah. Mungkin salah dengan apa? Putri, salahnya di mana? Harusnya A dikali 1 min R pangkat N. Ya, tadi Nurisa menyebutkannya bukan R pangkat
N ya, tetapi R pangkat 6. ya R pangkat 6 tadi menyebutkannya, mungkin salah menyebutkan ya. Maksudnya ke situ Nerisa R pangkat N? Iya. Tadi mungkin salah menyebutkan ya. Tadi ibu juga mendengarnya R pangkat 6. Jadi tadi ibu nanya ke temannya salah karena Nerisa menyebutkannya R pangkat 6 ya. Jadi rumus SN itu A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 min R jika R-nya lebih kecil dari 1. Itu rumus SN-nya ya. Sekarang jika R-nya lebih besar dari 1, coba siapa yang akan menyebutkan? Aku, Bu. Ya, Siska silahkan. SN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1 jika R lebih besar daripada 1. Ya, betul ya. Bahwa rumus SN jika R-nya lebih besar dari 1 yaitu A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R min 1. Ya, ini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kegiatan inti ya. Nah, Ibu dikasih permasalahan di sini. Perhatikan barisan berikut. Yang pertama barisan 1, 2, 4, 8, 16 sampai dengan titik-titik sampai 156 ya. Yang kedua barisan yang kedua 3, 9, 27, 81, 243 dan seterusnya ya. Nah, silakan kalian cermati barisan yang pertama dan barisan kedua di atas. Ya, silakan cermati terlebih dahulu barisan ke-1 dan barisan kedua. Nah, setelah kalian mencermati barisan yang pertama dan barisan yang kedua di atas, bagaimana? Ada yang berpendapat? Aku, Bu. Ya, silakan Serla. Pertama, U1, 2 sampai UN itu sudah diketahui nilainya. Kalau barisan yang kedua, UN dan seterusnya itu belum diketahui nilainya. Oh ya. Terus ada lagi? Ya, setelah kalian mencermati barisan yang pertama dan barisan kedua di atas, coba ada yang mau berpendapat? Aku, Bu. Ya, Serla, silakan. Kalau barisan 1, U2, U3 sampai UN itu sudah diketahui nilainya. Ya. Kalau barisan keduanya, UN dan seterusnya itu belum diketahui nilainya. Ya, bisa seperti itu. Ya, baiklah. Mungkin barisan yang pertama ini termasuk ke dalam deret geometri berhingga. Ya, jadi ada batasannya. Ya, batasannya ini 156 atau n-nya. Nah, barisan yang kedua ini dari barisan kelima ke 6-nya dan seterusnya kan. Nah, ini barisan termasuk deret geometri tak hingga. Ya. Nah, tadi ada yang bertanya, bagaimana menentukan jumlahnya untuk suku yang tak hingga yang tadi ditanyakan oleh Yulianti. Nah, untuk menentukannya, nah sekarang kita ke deret geometri tak hingga ya. Nanti kita akan menemukan rumus deret geometri tak hingga itu apa? Nah, sekarang deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang banyak suku-sukunya tak hingga, yang kita nggak tahu sampai berapa, ya. Nah itu. Nah, secara matematis rumus jumlah deret geometri tak hingga dapat ditulis sebagai berikut. Nah, masih ingat rumus SN? Tadi sudah Ibu ingatkan. SN itu apa? A dikali 1 min R pangkat N bagi 1 min R. Ya, coba Ibu minta sebutkan sama Salma. SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Iya, betul ya. 1 kurang R jika kurang dari 1. Ya, betul ya. Nah, ini kita ambil SN-nya sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ya. Nah, selanjutnya, nah dari sini kita jabarkan ya, SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Kalau kita jabarkan ini jadi bagaimana ya? Titik-titik dikurangi A titik-titik pangkat N dibagi 1 min titik-titik.
Coba sebutkan suci. Ini untuk mengisi ini. Jika ini dijabarkan dari sini, penjabaran dari sini. 9 min A. 9 dari mana? Nah, ini gak fokus ya. Coba siapa selain Suci? Nurlita? A Ya. A. R pangkat N Ya. A dikurangi. Nah, R pangkat N ini dari mana? Ini kan A kali 1. Ya. A kali 1 hasilnya A dikurangi A kali ini. A kali R pangkat N. Ya. Jadi A dikurangi A kali R pangkat N dibagi 1 min R. Ya, betul ya. Nah, itu. Nah, dari sini kita jabarkan lagi ya, dan menjadi sebuah pengurangan pecahan. Jadi berapa ini? Yang ini untuk mengisi ini A ya, dikurangi 1 dikurangi A kali R. Ya. R pangkat N. Ini ya, yang ini dikurangi 1 dikurangi R. Ya, dikurangi R. Nah, ini SN-nya ya, seperti ini. Jadi rumus jumlah deret geometri tak hingga dapat ditulis sebagai berikut ya. SN sama dengan A dibagi 1 min R dikurangi A R pangkat N per 1 min R. Nah, dari sini ini untuk sementara ya. Nah, berdasarkan nilai R dan N tak hingga, bentuk ini ya. Kalau ini lambang dari tak hingga. Ya. Lambang dari tak hingga seperti ini, N-nya tak hingga. Rumus deret geometri tak hingga dapat digolongkan menjadi 2. Ya. Yang pertama dipergen dan kedua konvergen. Ya. Nah, di mana? Yang pertama deret geometri tak hingga dipergen. Ya. Deret geometri tak hingga dipergen ini dapat diartikan sebagai suatu deret yang sifatnya menyebar. Ya. Yaitu deret yang tidak memiliki kecenderungan pada suatu nilai tertentu. Nah, deret divergen merupakan deret yang tidak memiliki limit, ya. Nah, itu. Nah, rentang rasio pada deret divergen adalah R jika R-nya lebih besar dari 1 dan R-nya lebih kecil dari min 1. Nah, dari sini untuk R lebih besar dari 1 dan N-nya tak hingga, maka jika R-nya dipangkatkan N, hasilnya tak hingga. Ya. Nah, sekarang untuk R-nya lebih kecil dari min 1 dan N-nya tak hingga, maka R pangkat N-nya adalah min tak hingga. Nah, sehingga melihat contoh di atas, maka dapat diperoleh rumus deret geometri divergen itu adalah, nah, SN sama dengan yang kita dapatkan tadi di atas, A dibagi 1 min R dikurangi A R pangkat N dibagi 1 min R, maka dapat disimpulkan seperti ini. Nah, dari contoh yang ini, RN-nya berapa? RN-nya berapa? Tak hingga. Plus minus tak hingga ya? Yang plus sama min, berarti plus minus tak hingga. Ya. Jadi hasilnya kalau ini dikurangkan, hasilnya menjadi plus minus tak hingga. Ya. Ingat ini SN-nya itu menuju tak hingga. Ya. S tak hingga sama dengan plus minus tak hingga. Jadi kalau R-nya lebih besar dari 1 atau R-nya lebih kecil, ya, dari negatif 1, itu hasil deret geometri tak hingganya plus minus tak hingga. Paham? Ya. Selanjutnya yang kedua, rumus deret geometri tak hingga konvergen. Ya. Nah, deret geometri konvergen merupakan deret geometri tak hingga yang memiliki rentang antara negatif 1, R-nya itu antara negatif 1 ke 1. Ya. Jadi
R-nya lebih besar dari negatif 1, lebih kecil dari 1. Ya, kayak itu. Artinya deret geometri ini memiliki limit. Berarti ini sehingga nilai rasio akan semakin kecil dan mendekati 0. Ya. Nah, jika n-nya tak hingga, maka hasil R pangkat n-nya itu sama dengan 0. Ya. Maka rumus deret geometri konvergen dapat diperoleh menjadi, nah ini kita ambil dari rumus SN yang yang di atas. Nah ini lihat Rn-nya berapa ini? 0. Ya. Nah sekarang dari sini n-nya tak hingga ya. Ini n-nya tak hingga. S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R dikurangi A kali 0 per 1 min R. Nah ini ada 0, berarti hasilnya 0. Ya. Jadi S tak hingga itu dapat dirumuskan A dibagi 1 min R jika rasionya antara min 1 sampai 1. Ya. Jadi rasionya lebih besar dari negatif 1, lebih kecil dari 1. Itu ini rumusnya, ya. Dapat dipahami sampai sini? Wah, ya. Selanjutnya. Nah, kita ambil contoh soal ya. Tentukan jumlah tak hingga dari deret geometri 54 ditambah 18 tambah 6 tambah 2 tambah dan seterusnya. Ada yang dapat menyelesaikan soal ini? Aku, Bu. Ya, Siska bisa membantu, silakan untuk ke depan ya. Mungkin sebelumnya Siska sudah membaca-baca di rumah, ya. Karena mungkin sebelumnya sudah mempelajari materi ini. Ya. Ya, silakan, terima kasih Siska. Nah, ada yang paham? Ada yang belum paham? Nanti kita bahas bersama-sama. Ya, ini Ibu mengecek ternyata Siska mungkin belajar dulu terlebih dahulu di rumah, dan ini Siska dapat menyelesaikan soal yang dari Ibu ini, ya. Nah, dari sini mungkin cara penulisannya ya. Ini bukan 00, ya. Tapi tak hingga itu seperti apa sih angka 8 ya,
itu apa sih namanya? Bobo. Ya ke pinggir lah ya, pinggirnya nggak tegak gitu. Nah jadi tadi kita lihat, nah ini ya ininya cara penulisannya ini sudah betul ya. Dari sini diketahuinya apa, rasionya berapa, yang ditanyakan apa. Nah jadi deret geometri bukan deret geometri tapi jumlah deret geometri tak hingga di atas ya. Nah itu. Coba kita ini lihat ya, samakan dengan jawaban yang di ibu. Nah yang diketahuinya apa dari soal ini? Satu. Ya, U1. Ya, U1 atau A. Ya, A-nya berapa di sini? 54, betul ya. Yang kedua rasio. Rasionya itu U2 dibagi U1. U2-nya 18, U1-nya 54. Kita perkecil ya menjadi 1/3 ya. Nah, maka apa yang ditanyakan dalam soal itu? Nah, jumlah tak hingga deret geometri dari soal ini. Langsung penyelesaiannya S tak hingga apa rumusnya? A dibagi 1 min R ya, karena R-nya 1/3 ya. Nah, ini S tak hingga kita masukkan A-nya itu 54 dibagi ini 1 dari sini kurangi R, R-nya rasionya 1/3 ya. Nah setelah itu, nah S tak hingga sama dengan 54/2/3. Ada yang tahu 2/3 dari mana? 1 dikurang. Ya 1 dikurangi 1/3. Nah kalian samakan terlebih dahulu penyebutnya. 3/3 dikurangi 1/3 hasilnya 2/3 ya. Nah maka S tak hingga itu 81 ya, deret jumlah tak hingga dari deret geometri yang ini. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, yang kedua. Nah, jadi jumlah dari deret geometri di atas ada 81. Deret geometri tak hingga di atas ya adalah 81. Sekarang contoh yang kedua. Nah, di sini ada yang sudah membaca-baca lagi. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 8 meter. Setiap kali menyentuh lantai, bola itu memantul dengan tinggi pantulan bola 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Tentukan panjang lintasan sampai bola itu berhenti. Ya, ada yang bisa untuk menyelesaikan soalnya ini? Ayo Bu. Ya, silakan Lolita, boleh ke depan ya.
juga sama ya. Untuk menuliskannya ini kayak normal ya. Nanti diperbaiki cara penulisannya. Di sini sudah ada yang diketahuinya apa. R sama dengan 3/4, A-nya 8, ditanyakan panjang lintasan sampai bola itu berhenti ya. Ini ada penyelesaiannya. Yang pertama, lintasan saat bola ke bawah, saat bola ke atas. Nah, kita samakan lihat ya. Nah, lihat. Untuk penyelesaian soal ini, lihat ini bola pertama. Ya. Bola yang pertama itu dijatuhkan ke lantai. Nah, dari lantai ke lantai ke sini itu sebanyak dari ketinggian 8 meter. Otomatis kan nanti memantul ya. Dari sini, nah ke sini lagi yang keduanya. Nah, ini 6. Ya, 6 dari mana? Nah, itu terus 9/2 terus sampai berhenti. Nah, ini kalau diilustrasikan seperti ini. Ya. Dari pertama itu pantulan dari tinggi si bola ke bawah, lalu memantul lagi ke bawah lagi, mantul lagi, pastikan ke bawah ke semakin kecil ya, sampai berhenti. Nah, itu ya. Nah, sekarang U1-nya 8. U1-nya berarti dari ketinggian 8. U2-nya sama dengan ya 8 dikali. Nah, setiap kali menyentuh lantai bola itu memantul dengan tinggi pantulan bola itu 3/4 kalinya dari tinggi sebelumnya. Jadi U2-nya itu 8 dikali 3/4 sama dengan 6. Yang U3-nya begitu pun sama 6. Yang kedua dikali 3/4. 6 kali 3/4 didapat 9/2 dan seterusnya. Ya, itu. Paham sampai sini untuk menentukan U1, U2, U3-nya? Ya. Nah, di sini untuk menyelesaikannya, di sini ada lintasan saat bola ke bawah dan ada lintasan saat bola ke atas atau pas memantul. Ya. Nah, saat bola ke bawah kita saat jatuh ini U1-nya dari yang ke-8. Ya, 8 tambah 6 tambah 9/2 ditambah dan seterusnya. Maka S tangga yang pertama itu A dibagi 1 min sama dengan A-nya berapa ini? 8. Coba Suci berapa Suci? 8. Ya, betul, 8 ya. Terus Rika, ini berapa rasionya? 32. Rasionya 3/4. ya. Konsentrasi ya. Rasionya 3/4. Hasil dari 8 dibagi 1 dikurangi 3/4 itu berapa? 32. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua lintasan ini lintasan saat bola ke bawah. Yang pertama ya ke bawah, dari pas pertama bola ke bawah dihitungnya dari situ. Yang kedua lintasan saat bola ke atas atau memantul pas ke bawah kan memantul lagi ke atas ya. Nah, itu dari saat memantul berarti dari U kedua. U keduanya 6, ditambah 9/2 ditambah dan seterusnya ya. Sehingga S hingga yang kedua itu adalah A dibagi 1 min A-nya berapa? 6. Unitnya berapa? 6. Ya, 6. Rasionya 3/4. Ya, 3/4. Nah, hasilnya 6 dibagi 1 dikurangi 3/4 itu berapa? 24 ya. Jadi jumlah lintasan bola seluruhnya ini dijumlah. Ya. Lintasan saat bola ke bawah ditambah lintasan saat bola ke atas ya. 32 ditambah 24 sama dengan 56. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi kalau kalian disuruh menghitung pantulan bola atau ini kalian ini ada panjang lintasan, itu ada panjang lintasan saat ke bawah dan saat ke atas ya. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Tidak ada. Nah, selanjutnya mari kita diskusi. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan kerjakan LKPD yang akan Ibu berikan selama 20 menit ya. Nanti Ibu ini kan Ibu ingatkan kembali kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 Suci Mutmainah, yang kedua Serwan Nur Cahya,
Yang ketiga Nurlisa. Yang keempat Siti Rahmawati. Nah itu untuk kelompok yang ke-1. Untuk kelompok kedua Salma, Nadia, Yulianti sama Siska ya. Untuk kelompok 3 Nurlita, Siti Arianti, Putri Radika sama Rika Rahmawati ya. Mungkin itu untuk kelompoknya. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah sebutkan barusan ya. Tetap jaga jarak ya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri kesempatan 20 menit ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jika masih ada yang kurang paham, silakan kalian tanya.
2N. Jadi kan ada 2 N tanda A. Jadi jawabannya masukkan satu termasuk Ketahui sebuah bola dijatuhkan. A sama dengan 2 meter. Rasiona 2/3. Sebuah bola dijatuhkan itu teh. A-na 2 meter. Rasiona 2/3. Dah, terus yang ditanyakan Apa yang ditanyain? sok. Tentukan panjang seluruh lintasan bola sampai berhenti. Jawab. Jadi jawab. S tahingga anu 8 ka handap dan Malik. Tahingga sama dengan A dibagi 1 min R. 1 min R sama dengan 2 dibagi 1 min 2/3 sama dengan 2 dibagi 1/3 sama dengan 6. Jadi panjang seluruh lintasan di bawahnya. Jadi panjang seluruh lintasan bola sampai berhenti berhenti 6 meter. 6 meter. Sudah ya? Baik, waktu diskusi kelompok sudah habis ya. Sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing ya. Silakan ke depan siapa yang akan mempresentasikan. Ibu minta dari kelompok 1 dulu siapa? Aku, Bu. Ya, perwakilnya oleh Suci. Ya, silakan Suci.
kelompok 1. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Yulia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil jawaban kelompok dari kami. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan pantulan keempat. 3/4 dikali 27/8. Hasilnya 81/32. Kemudian pantulan kelima. 3/4 dikali 81/32 28. 200. Kemudian pantulan ke-6. Pak, maaf salah, pantulan ke-10. 3/4 dikali 243/128 sama dengan
729/512. Apa yang dapat kalian simpulkan mengenai data yang diperoleh dari tabel tersebut? Jawabannya, data yang diperoleh setiap sukunya berkurang. Selanjutnya, amati data ketinggian pantulan bola apakah semakin bertambah atau berkurang. Jelaskan dari tabel data ketinggian pantulan bola semakin berkurang. Ada yang ditanyakan? Sudah? Apakah sudah jelas? Bu izin bertanya. Ya. Tanggal 10 tapi ke 6. Yang mana? Itu yang pantulan kan ke 5, terusnya 6 tanggal 10. Oh ya. Mungkin salah dari sini ya. Soalnya kalau perkalian ini kan 3/4 dikali suku sebelumnya ya. Ya, suku sebelumnya ke suku ke 5. Ya, berarti ini selanjutnya suku ke 6. Ada 3/4 dikali 243 per 128 sedangkan 309 per 312 ya. Terima kasih. Ya, ada lagi? Sudah? Ada lagi yang mau disampaikan? Suci? Baik, presentasi saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk permasalahan yang pertama sudah paham ini. Jadi kalian tinggal mengalihkan suku pertama dengan rasionya, terus suku kedua dengan rasionya dan begitupun selanjutnya. Ya. Terima kasih Suci yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Itu kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2 silakan mau diwakili oleh siapa? Saya Bu. Oleh Salma ya, silakan Salma mau ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma, perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Yulia yang sudah memberikan waktunya untuk kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soalnya, suatu bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Setelah dijatuhkan, bola memantul setinggi 4/3 meter, kemudian memantul kembali setinggi 8/9 meter, dan seterusnya. Ternyata ketinggian pantulan bola tersebut membentuk suatu deret geometri. Tentukan panjang seluruh lintasan bola sampai berhenti. Diketahui sebuah bola dijatuhkan.
Silahkan Pak. Kenapa rasionya 2/3? Bagaimana cara menentukan rasionya? Dalam soal diketahui bahwa rasionya U2 dibagi U1. U2 nya 4/3 dibagi 2/1 sama dengan 4/3 dikali 1/2 sama dengan 4/6, lalu diperkecil menjadi 2/3. Apakah sudah jelas sedikit? Jelas Siti? Ya ini ya rasionya kenapa 2/3 itu kan yang diketahui dalam soal itu. Suku pertamanya kan 2 ya. Terus suku keduanya berapa? 4/3. Terus 9/berapa tadi soal itu? Suku ketiganya 9/6 ya. 8/9. 8/9 U3-nya. Nah, jadi untuk menentukan rasionya itu U2 dibagi dengan U1 ya. Jelas? Siti Rahmawati jelas? Ya. Ada lagi? Ya, kenapa Nurita? Bu, kenapa jawaban dari presentasi Salma beda dengan kelompok kami? Bedanya di mana? Salma tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa untuk menentukan panjang lintasan bola itu harus ditentukan panjang lintasan jatuhnya dan panjang lintasan naiknya. Nah, Salma, bagaimana? Ada yang bisa jawab? Baik, Kelompoknya? kelompok kami akan menjelaskan. Maaf, mungkin kelompok kami lupa untuk menentukan lintasan naiknya. Oh, yang berarti yang Salma tulis ini lintasan apa? Lintasan jatuhnya aja. Oh, pas lintasan jatuhnya aja, tapi lintasan turunnya belum dikerjakan ya, belum dikerjakan. Bisa langsung atau yang lain sudah mengerjakan, boleh menambahkan? Sudah, Bu. Sudah, Nurisa? Ya, boleh dibantu sama Nurisa katanya karena kelompok siapa? Kelompok sama belum untuk lintasan jatuhnya. Silakan Nurisa. Nurlita. Pinggir aja. Ya. Terima kasih Nurita yang sudah menambahkan mungkin ya kekurangan jawaban dari kelompok 2. Ada lagi? Sudah? Ya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Salma yang sudah mempresentasikan jawaban yang sudah didiskusikan di kelompok 2.
Sekarang ada satu lagi ya, satu permasalahan lagi. Sekarang tinggal kelompok 3. Ibu, siapa yang mau maju? Putri Radika ya? Ya, silakan Putri Radika untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Radika, pelajaran dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Yulia yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Seseorang berjalan dengan kecepatan 60 km per jam selama 1 jam pertama. Pada jam kedua, kecepatannya berkurang menjadi 1/4 jam. Demikian juga pada jam berikutnya, tentukan jarak terjauh yang dapat ditempuh orang tersebut. Seperti yang diketahui, A dengan 60 dan hasilnya menggunakan 1/4. Dan ditanyakan jarak terjauh yang dapat ditempuh orang tersebut. Dan apakah ada yang ditanyakan? Ada tidak yang ditanyakan atau sudah jelas untuk yang dipresentasikan oleh Putri Radika? Sudah. Sudah jelas? Jelas. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Putri Radika yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Di sini untuk yang permasalahan 3 sudah jelas ya, diketahui A-nya 60, rasionya 1/4. Ditanyakan jarak terjauh yang dapat ditempuh orang tersebut ya. Sehingga penyelesaiannya S sehingga sama dengan A dibagi 1 min R sama dengan 60 dibagi 1 min 1/4. Didapatkan 60 dibagi 3/4, hasilnya 60 kali 4/3 sama dengan 240 bagi 3 sama dengan 80 km. Ini sudah jelas ya. Cuma tulisannya nanti diperbesar ya kalau diskusi ke depan supaya teman-temannya yang di belakang itu bisa terbaca oleh temannya yang di belakang ya, Putri Radika ya. Ya, baik. Mungkin sudah semuanya ya dipresentasikan? Sudah. Kalau sudah
jelas nih. Nah, kita baik. Selanjutnya, apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini? Paham. Ya, sekarang kita rangkum ya untuk pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita dapatkan hari ini, ya. Nah, sekarang Ibu tanya deret geometri tahingga. Apa itu deret geometri tahingga? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Putri Nadia untuk menyebutkan apa itu deret geometri tahingga. Deret geometri tahingga adalah deret geometri yang banyak suku-sukunya tahingga. Ya, betul? Betul. Ya. Bahwa deret geometri tahingga itu adalah deret geometri yang banyak suku-sukunya tahingga. Ya. Sekarang yang kedua, apa itu rumus deret geometri tahingga? Silakan, siapa yang mau menjawab? Apa sih tadi yang sudah dijelaskan? Saya Bu. Ya, sama, silakan. S tahingga sama dengan A per 1 min R jika lebih besar dari min 1 atau lebih kecil dari 1 rasionya. Ya, betul ya. Jadi S tahingga ini adalah rumusnya A dibagi 1 min R jika R-nya lebih besar dari negatif 1, lebih kecil dari 1. Jadi di antara negatif 1 ke 1. Itu ya rumusnya. Paham sampai sini? Paham. Ya. Nah, sekarang kegiatan refleksi pembelajaran ya. Ibu tanya, materi apa yang kalian pelajari hari ini? Coba sebutkan sama Rika. Ya, Rika, sebutkan. Kita hari ini mempelajari materi tentang apa? Deret geometrik tahingga. Ya, betul ya. Deret geometri tahingga. Yang kedua, apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah paham? Sudah. Nah, nanti untuk mengecek kalian apakah kalian sudah betul-betul paham, nanti ada tes formatifnya ya. Kalau misalkan nilainya kalian betul semua nilai 100 berarti betul-betul kalian sudah memahami materi ini. Nah, menurut kalian apakah metode belajarnya mudah diikuti? Udah. Coba sebutkan oleh Sela. Ya, coba Sela sebutkan menurut Sela apakah metode belajarnya itu mudah diikuti? Mudah, Ya, kenapa mudah diikuti? karena sudah mengetahui rumus. Sudah mengetahui rumus. Ya, ada lagi? Ya, sudah. Selain Sela, siapa? Nurita? Ya Bu, metode belajarnya sangat dimengerti karena adanya diskusi satu sama lain dan membuat siswa lebih aktif. Ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Sudah. Kalau sudah, ya baik. Selanjutnya manfaat apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Coba Ibu Linda sebutkan sama Yulianti. Manfaat yang kita bisa dapat dari materi hari ini, yang pertama kita bisa mendapatkan rumus untuk menghitung deret geometri tahingga, dan yang kedua saya baru mengetahui jika ayunan bola yang terpantul-pantul bisa dihitung. Ada lagi manfaat yang kalian dapat? Sudah cukup? Ya mungkin masih ada ya yang kalian bisa dapatkan dari materi hari ini. Nah, selanjutnya kalian tadi sudah Ibu tanya apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Kalian menjawab sudah paham semuanya. Nah, untuk supaya Ibu tahu mengetahui kemampuan kalian ya, pemahaman kalian selama pembelajaran berlangsung, sekarang Ibu akan adakan tes formatif ya. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Ibu kasih sebanyak 3 soal ya. Silakan kalian ubah posisi duduk seperti semula ya. Buku dan lain sebagainya silakan masukkan terlebih dahulu ke dalam tas ya. Yang ada hanya pulpen, pensil atau penghapus ya. Silakan
rapat dulu. Baik, sudah siap semuanya? Ya. Kalau sudah siap, Ibu bagikan soalnya terlebih dahulu ya. Silahkan kalian isi, kasih nama dan kasih kelas. Ibu kasih waktu 15 menit ya.
Sudah beres? Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Ya, waktunya sudah habis. Ibu ambil dulu ya. Bentar ya, ibu koreksi dulu. Iya. Baik, setelah ibu periksa, alhamdulillah untuk materi hari ini cukup hampir semua paham ya. Ada peningkatan dari minggu-minggu sebelumnya ya. Nanti hasilnya ya. Selanjutnya, nah di ibu kan tadi sudah ngasih bahan ajar ya. Di bahan ajar itu ada latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah sebagai latihan soal supaya kalian banyak berlatih soal-soal tentang deret geometri tangga. Nah, selanjutnya silakan kalian tuliskan apa yang sudah dikerjakan selama proses pembelajaran. Nanti kalian boleh tanya ke teman kalau misalkan tadi tulisannya masih kurang lengkap ya, itu kalian lengkapi. Untuk pembelajaran minggu depan ya, pertemuan selanjutnya yaitu ulangan harian ya, dimana kita sudah mempelajari barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri, dan yang terakhir deret geometri hingga. Ulangannya sampai materi itu ya. Dapat dipahami? Dapat. Ya, mungkin ya. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.